Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang selalu ada bersama dengan kami di setiap keadaan, yang menopang kami dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih untuk pagi ini kembali kami ada, karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-31 ayat 21. Tertulis demikian. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Saudara yang dikasihi Tuhan, turis-turis yang berwisata ke Gunung Jungfraujoch, the top of Europe di Swiss, seringkali lupa bahwa mereka harus memakai baju hangat, mantel atau jaket agar tidak kedinginan di puncak. Biasanya hal ini terjadi karena mereka tidak sadar bahwa kondisi di puncak sangat dingin, bisa mencapai -3 derajat Celcius. Sedangkan di bagian bawah, di kaki gunung, suhu sekitar 18 sampai 25 derajat Celcius di musim panas. Itu sebabnya banyak turis hanya memakai kaos dan celana pendek ketika naik cable car menuju ke puncak gunung yang tinggi itu dan bersalju. Ketika mendekati puncak, mereka menjadi khawatir karena suhu dingin yang akan mereka hadapi. Turis yang siap dan memakai jaket tidak akan khawatir. Dalam Amsal 31 ayat 21 ini tertulis, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ayat ini berbicara tentang istri yang cakap yang mempersiapkan baju rangkap untuk seisi rumahnya, khususnya dalam menghadapi musim dingin, musim salju. Tapi secara lebih luas, ayat ini bukan hanya tentang istri saja. Ayat ini tertuju kepada kita semua, punya pesan buat saudara dan saya, agar kita selalu punya persiapan yang baik dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi di masa depan. Jangan sampai kita tidak bersiap diri. Kita harus bersiap supaya kita tidak takut, tidak khawatir ketika situasi yang akan terjadi yang mengancam eksistensi kita atau membawa persoalan dalam hidup kita. Kita tidak akan khawatir. Orang yang akan menghadapi ujian akan mempersiapkan diri supaya tidak kebingungan. Orang yang mau bekerja akan mempersiapkan diri supaya tahu apa yang harus dikerjakan. Orang yang akan pensiun harus bersiap diri agar tidak mengalami post-power syndrome. Betapa pentingnya kita mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai situasi, tantangan di masa depan, supaya kita tidak mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan tidak kalah oleh kesulitan atau situasi apapun yang ada. Istri yang dituliskan dalam ayat ini adalah istri yang bijaksana, karena dia mempersiapkan dirinya dan juga seluruh isi keluarganya. Wujud dari kebijaksanaan adalah mempersiapkan diri menghadapi berbagai situasi. Untuk menghadapi berbagai keadaan yang sulit di depan, kita perlu kebijaksanaan dan perlu untuk mewujudkan kebijaksanaan itu dengan mempersiapkan diri kita. Iman tentu perlu, dan memang benar bahwa kita harus selalu percaya pada janji firman Tuhan. Tapi kita seringkali diminta oleh Tuhan untuk melakukan bagian kita, supaya kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri juga merupakan bagian dari iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal-hal yang di luar kendali kita, dan terhadap itu kita tidak berdaya. Tapi ada hal-hal yang dapat kita lakukan dalam kendali kita untuk menghadapi
apa yang tidak dapat kita kendalikan. Mintalah hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, supaya kita dapat mengerti dan melakukan yang terbaik, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi apapun tantangan yang ada di depan. Kita tidak akan khawatir ataupun takut, karena kita siap. Kalau kita sudah tahu ada kemungkinan di depan yang bisa terjadi, tapi tidak mempersiapkan diri, maka kita sama dengan gadis-gadis bodoh dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Lebih jauh daripada soal mempersiapkan diri menghadapi kesulitan dan tantangan di dunia ini, kita harus bersiap diri untuk menghadapi kedatangan Tuhan di akhir zaman. Siapkan diri kita agar kita tidak takut ketika Tuhan datang kembali, supaya kita didapatinya berkenan dan akan dibawa masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Tolong kami untuk mengerti, berikan kami hikmat, supaya kami bijaksana ya Tuhan, menghadapi hari-hari ke depan, tantangan kesulitan yang ada. Kami mempersiapkan diri kami, sehingga kami tidak khawatir, tidak takut, terlebih khusus dalam menghadapi kedatangan-Mu, supaya kami senantiasa hidup benar, hidup kudus, hidup taat, melakukan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan dan penuntun bagi kami. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin kami Tuhan, agar kami selalu berkemenangan, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami bawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami mujizat dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.